Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen Messi. Seperti biasa, sini aku ceritain hadir di jam 8 malam kalian. Tepatnya ini di hari Jumat ya, di hari terakhir untuk minggu ini. Dan akan tayang lagi Senin jam 8 malam. Di hari Kamis, ini kan aku rekaman hari Kamis ya, tengah malam jam 2, hampir jam setengah 3 malam, jam setengah 3 pagi. Ada berita duka yang datang ya kan, ya kalian udah tahu lah ya, tentang si Vanessa Angel dan suaminya yang kecelakaan dan meninggal gitu kan. Tapi yang buat aku sedih tuh sebenarnya anaknya gitu, si Gala Sky Ardiansah itu kan. Menurut aku tuh waktu nggak kebayang gitu kan, karena kan aku punya anak juga, dua lagi bahkan, yang satu 5 tahun, yang satu umur 6 bulan. Jadi aku nggak kebayang gitu, umur setahun setengah gitu, baru pandai ngomong, baru pandai manggil mama papa, itu dia nanti nangis nyariin mamanya, nyariin papanya. Aku sedih gitu, bayangkan itu aja aku bisa merinding gitu. Dari tadi kami nggak selesai pembahasan itu kan sama istri, bahasan tentang anaknya itu. Mungkin dia akan dirawat sama orang yang tepat, tapi gimana mental dia gitu. Tapi ya aku yakin anak yatim piatu itu fight-nya tinggi, itu anak-anak yang kuat. Tapi aku kesel gitu sama media-media yang kelakuan itu gimana ya, haus klik gitu. Ini ya, dari awal aku dapat kabar aja itu kan dari teman aku si Agung, karena aku belum megang handphone. Tiba-tiba aku megang handphone, kayak ada chat, bang nggak bikin konten, Vanessa Angel meninggal. Kaget kan, buka TV, pas pula iNews kan, TV-nya tuh iNews, terus tuh oke, berita kecelakaan bla 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 bla. Mari kita lihat sosok apa, eh, eh, masalah-masalah yang dialami Vanessa Angel. Nggak relevan gitu. Kalau dia akan kecelakaan dan meninggal, bahaslah penyebabnya, detail-detailnya gimana, kronologi gimana. Kalau selesai itu udah, harusnya udah gitu, jangan diungkit masa lalunya, itu nggak etis gitu. Kasihin lah sama keluarganya gitu. Terus itu nih apa, berita-berita di online juga itu parah sih. Ada yang lihat ini apa namanya, berapa harga Pajero yang dinaikin, ya suka gimana ya, kesel gitu. Kalian ngerti lah terus kalau ada berita orang meninggal gitu, apalagi sosoknya tuh yang terkenal gitu kan, ada baiknya ya beritanya itu aja gitu, orang meninggal, penyebabnya apa, dan gimana ininya, kronologinya, udah selesai. Masa tapi ya kan penyebabnya itu supirnya katanya ngantuk. Ya gimana ya, ini ada satu berita tentang supir ngantuk. Supir mengantuk penyebab Vanessa Angel dan suaminya meninggal. Kan nggak lengkap gitu, dari judulnya nggak lengkap. Ya, itu otak aku langsung masa, karena aku udah tahu berita sebenarnya. Berarti aku, ya masa supir ngantuk aku meninggal gitu. Ini misalnya aku kaya nih, aku punya supirnya ngantuk, aku meninggal, kan mobilnya belum jalan dulu. Gitu. Aduh, aku nggak boleh ketawa. Tapi itu menggelitik buat aku judul beritanya gitu. Itu bangsat emang itu apa, pembuat judul berita online tuh brengsek tuh. Tapi kadang-kadang gini ya, cerita soal ngantuk ini sebenarnya gimana, apa yang menyebabkan dia ngantuk gitu. Apa mungkin ketika malamnya dia sebelum pergi kerja mati lampu gitu, jadi siangnya jadi malamnya nggak bisa tidur, terus siangnya ngantuk. Tapi ya namanya di jalan tol ya kan, jalan lurus gitu, itu bikin bosen, dan bosen
mendatangkan ngantuk kan. Tapi ngomong-ngomong soal mati lampu tadi, ya kan. Di Medan per hari ini itu ada 28 titik yang mati lampu. Bahkan di lingkungan aku sendiri itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kalian bayangkan jam berapa jam itu mati lampunya. Oh, pak kali, Bang. Maksud aku gini, ini kan udah zaman udah zaman canggih loh. Segala penelitian udah ada keluar gitu. Bahkan ya di Norwegia itu, ya Norwegia kan negara maju, tapi kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar. Di Norwegia itu pembangkit listrik di rumah-rumah itu pakai panel surya gitu yang nangkap sinar matahari, terus tuh sinar mataharinya diolah jadi energinya jadi listrik gitu. Bahkan mobil-mobil kereta api juga gitu di Norwegia yang sinar matahari itu nggak sebanyak di Indonesia gitu. Terus aku gini, masa nggak ada gitu yang kepikiran bahwasanya misalnya nih PLN nih, tapi nggak mungkin ya PLN buat kayak gitu ya, nanti ya ada lagi dong omset PLN-nya kan. Misalnya ada yang jual tuh panel surya untuk rumah tangga, atau dibuat deh dari perusahaan PLN jual gitu, mungkin harganya berapa, kan enak gitu, kita nggak perlu menghadapi mati lampu lagi kan, dan juga lebih hemat gitu. Itu sih maksud aku. Mungkin ada gitu, tapi izinnya susah karena kan saingannya sama BUMN. Sama kayak ini nih, air kan, PDAM gitu, perusahaan air minum daerah gitu kan. Airnya itu kan, nih air di Medan aja sih, itu sering mati. Ini kalau jam 12 malam ke jam 4 sore, jam 4 pagi tuh mati air, nggak bisa hidup sama sekali, pasti mati. Nggak tahu kenapa. Terus itu airnya tuh kotor gitu, nggak bersih. Dan seperti yang kita tahu, air di Indonesia itu nggak ada yang bisa langsung minum kan, nggak kayak di Singapura tuh air di bandara tuh bisa langsung minum gitu, nggak perlu direbus lagi, udah kayak air mineral aja gitu. Bahkan kalau dipikir kan, Singapura kan nggak ada gunungnya ya. Kita nih gunung kita ribuan di Indonesia, masa nggak ada gitu perusahaan swasta atau PDAM gitu yang kepikiran kayaknya nih nggak pantas kita jual ke masyarakat air kotor kayak gini, nggak bisa diminum dengan harga segini, mending kita mahalkan sedikit tapi air bisa diminum gitu. Aduh, jangan sampai gitu. Mungkin nih ada nih perusahaan swasta mungkin dari luar negeri, dari Inggris misalnya, mau mengajukan mau buka perusahaan air minum di sini, bisa diminum gitu kan, atau Aqua deh bakal ekspansi bisnis ke perusahaan air minum gitu kan, tapi izinnya susah lagi kan, namanya itu BUMN. Ding 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 ding, lobby bla 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 bla. Tapi kadang-kadang itulah ya kan, pejabat-pejabat ini nggak mau jujur sama diri sendiri, nggak kayak pegawai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ceritanya tuh ada pegawai di Bandara Soekarno-Hatta, aku lupa entah cleaning service atau apa, dia menemukan cek 35,5 miliar, cek punya lupa lagi, punya orang Jambi kalau nggak salah. Jadi tuh ceknya dapat cek, terus tuh dia kasih ke atasannya, terus tuh atasannya menghubungin yang punya, terus tuh dikembalikan lah ceritanya. Dan si yang menemukan ini, si pegawainya ini dapat naik pangkat lah jadi supervisor kabarnya gitu. Tapi gini ya, itu kan cek ya 35,5 M. Bagaimana kalau dia menemukan itu uang cash? Jujurnya nih, kalau aku menemukan uang 200.000 aja cash, pasti aku diam. Mungkin gini nih, ini kan aku tolol ya, aku nggak tahu tuh bentuk cek itu kayak mana. Misalnya tuh ada tuh, aku nemuin cek ini cek 1 M, aku baca nih, apaan nih, buang. Karena nggak ngerti gitu. Lagian ya, kalau nggak dipulangin, atau misalnya cek 35,5 M ini nggak dipulangin, terus tuh mau dicairkan sama aku yang nemuin, misalnya aku cairkan gitu, emang nggak ketahuan sama bank apa siapa yang nyairkan? Kan harus ada data kan yang untuk mencairkan. Nggak mungkin selembar kertas doang bisa dapat uang 35,5 M, pasti ada datanya, KTP segala macam. Ya kita tahu lah birokrasi di Indonesia gimana ya kan. Aduh, kadang gitulah ya kan.
Tapi aku yakin si pegawai Bandara Soekarno Hatta itu nggak gitu. Dia pasti orang yang jujur. Makanya dia layak dapat yang kayak gitu ya kan. Dia layak. Kita beri respect lah sama orang ini gitu. Dan kita udah selesai bahasin topik. Jadi buat kalian yang pengen curhat, silahkan DM aja ke Instagram aku di @yogi_sumarno. Nanti kita bacain di sini. Jadi kita bahasin di sini. Dan kali ini udah ada yang curhat nih, seorang cewek namanya Amel gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi segmen curhat. Oke, di segmen curhat kali ini, ada Amel. Oke, ini kita baca langsung ya. Bang, namaku Amel. Aku lagi kesel sama tetanggaku. Dia itu suka senyum-senyum sama pacarku, Bang. Oke. Sok-sok ramah gitu. Pernah tuh kan pas pacarku datang mau ajak aku jalan, dia yang tadinya duduk di dalam tiba-tiba bergegas duduk di teras rumahnya. Sok-sok sibuk main HP, tapi kayak curi-curi pandang gitu sama pacar aku. Sok ganjenan gitu. Kayaknya dia nih bibit-bibit pelakor lah. Gimana ya? Gimana menurut abang? Enggak nih, Amel, kau yang salah nih Amel. Enggak ada orang masa senyum sama pacarmu nggak boleh. Aneh gue nih. Psikopat gue nih. Gini, nih ya. Nah, kau anggap pacarmu nih apa? Objek. Hah? Ini pacarmu nih orang. Dia butuh sosialisasi, dia butuh orang lain, dia butuh penghargaan gitu. Dia butuh dikenal sama orang. Bahkan kan dia masuk ke lingkungan baru, ke lingkunganmu. Dia kan harus ramah gitu. Bisa aja dia juga udah sering tegur sapa. Ya kalau sekarang sekedar tegur sapa aja kan nggak apa-apa sih. Emang hal terburuk apa sih yang bisa dilakukan dari tegur sapa dari jarak jauh itu? Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Oke, kalau kau kesel, ya kau tinggal bilang aja sama pacarmu. Aku nggak suka ya. Kau deket-deket sama dia, cukup tegur sapa aja, oke? Jangan sampai ngobrol, jangan sampai kalian tukar-tukar nomor HP atau DM Instagram. Udah gitu, itu ultimatumnya. Atau gini, oke, kita lanjut. Apa dia ini bibit-bibit pelakor? Kayaknya dia ini bibit-bibit pelakor. Nggak ada, pelakor itu nggak ada menurut aku. Pelakor itu hanya untuk perempuan-perempuan yang nggak percaya diri di luar sana sama dirinya sendiri dan ketakutan kehilangan pasangannya. Kalau pelakor itu ada dan niat untuk mengambil suami orang, aku yakin itu nggak niat dia seutuhnya. Ada niat dari laki-lakinya juga gitu. Karena nggak akan mungkin tiba-tiba perempuan datangi laki-laki, bang, aku nih suka samamu, ayolah tinggalkan istrimu. Nggak akan mungkin. Pasti paling nggak laki-laki yang nyamperin. Udah. Kalau kau takut sama pelakor, kau sebenarnya harus lebih cantik dari pelakor, servisnya lebih bagus dari pelakor, servisnya lebih bagus dari perempuan lain gitu. Lagian gini ya, kalau lah laki-laki itu mendapatkan semua yang diinginkannya di rumah, dia nggak akan kemana-mana. Percayalah. Kalaupun dia suka nengok cewek joget pojok-pojok tangan di atas lagu ini, gitu kan. Nah. Kalaupun kami si laki-laki ini suka nengok geol cewek TikTok, ya kan, itu sebenarnya ya karena nampak mau gimana. Masa kami harus langsung skip, kan sayang gitu. Ya kalian kan juga kalau nengok cowok-cowok Korea itu suka gitu, kami kan nggak marah. Kan kami tahu kalian nggak akan bisa dapatkan cowok Korea itu. Udah gitu, sama sebenarnya. Mindsetnya harus sama. Kalau pasangan kalian lihat cewek-cewek joget-joget di TikTok, kalian harus yakin si cowok kalian ini nggak akan bisa dapetin cewek itu, karena udah beda liga kan. Cowok kalian Liga Indonesia kelas Liga 3 Indonesia, si
si ceweknya Bundesliga, berat lah boy, dapat boy, gak akan ketemu, ya kan gitu Amel. Hatimu dibenerin Amel, hatimu, nggak ada, hatimu tuh di stabil kan gitu. Yang ya kau nih nggak percaya diri, boy. Kenapa kau kurang? Hah? Iya kau sebenarnya yakin kau kurang percaya diri lah untuk pacarmu gitu. Oke lah, kalau gitu sini aku ceritain adalah format membicarakan 3 topik per hari itu. Sebenarnya topik yang menarik buat aku bahas aja ya kan, yang bisa aku bahas. Terus itu kita akan bacain curhat teman-teman yang udah DM ke Instagram. Jadi buat kalian yang mau curhat atau mau cerita aja nggak apa-apa, butuh pengakuan atau gimana, kalian DM aja ke Instagram, nanti aku bacain. Oke, di @yogi.marno. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.